2006. 2006 belajar, terus ketemu resepnya ini? Ketemu penyempurnaan sekitar 2011. 2011. Jadi ini proses panjang, nggak semudah itu. Dengan teliti. Tapi kalau sekarang orang belajar mudah, Pak. Oh, Kalau dulu karena kan sudah saya ada harus yang mencari, memulai. ya, sudah ada yang memulai. Sekarang tinggal fotokopi ini. Jadi di dalam larutan ini, nutrisi berisi dari bahan-bahan alami, ambil dari sekitar tadi. Iya. Pasar sendiri, rumput-rumput berbagai macam jenis, tapi sudah terpilih. Dan di sini sudah lengkap kandungan unsur hara makro, mikro, hormon, enzim, termasuk tadi hormon auksin, sitokenin, dan giberelin. Masing-masing hormon itu ada manfaatnya, itu cari di Iya, Google, untuk silakan akar, aja. untuk batang, untuk daun. Akar, untuk batang, untuk daun, termasuk untuk Pupus. anu itu loh, bijinya itu. Pembuahan, Pembuahan. ya. Makanya ini Supaya nutrisinya berisi. nggak ada yang lain, Pak. Ah. Hanya ini yang disemprot ke padi. Ini yang disemprot ke padi, di luar itu nggak ada sama sekali. Nggak ada. Cuma nanam benih, nanti setiap 10 hari sekali disemprot 15 hari. 10 hari sampai 15. 10 sampai 15. Oh iya. Ini sudah jadi. Boleh megang aku, Pak? Boleh, Pak, boleh. Nah, tapi gini, Pak, ketika ini tidak ketemu katalisnya, dia serbuk jadinya. Iya, satu. Jadi Serbuk kalau di di sini Di mana Antara rendam? di sini, rendam langsung nyerbuk. langkah beringkil, Pak. Jadi ada kayak serbuk debu. Oh, di sini kalau gagal Langsung sama anu kan keluar campur. serbuk-serbuk, jadi air sama larutan nggak campur. Nggak campur. Itu namanya gagal. Gagal. Oh, bisa gagal juga. Saya kira semua berhasil. Saya yang tidak, tapi itu nyari lagi. Kenapa gagalnya itu? Nah, Apa? Itu yang saya belum bisa menentukan katalis itu apa yang tadi saya tanyakan. Kalau gitu nyari rumput lagi, bikin lagi gitu ya? Enggak, dicampur aja. Oh, Nanti ditambah ketika rumput. ketemu sudah langsung homogen. Oh, Mudah. ditambah lagi rumput Jadi, supaya yang ketemu katalisnya. katalis yang cocok. setengah jam pernah, Pak, nggak jadi-jadi. Ah, 2 jam pernah, Pak. Iya. Waktunya ya itu pakai rumput. rumput yang Iya. yang nggak pas komposisinya ya? Ketika temu teki ya udah. Bukan teginya, komposisinya rumput Ya. kan bebas ini rumputnya. Nah, kita pernah buat 10 liter itu nggak Aroma jadi. nggak beda apa gitu ya? Enggak masalah. Nggak masalah aroma. Ini udah oke. Yang Ini jelas homogen, tanpa tidak apa itu fermentasi. tidak bikin serbuk, Tanpa fermentasi, mencampur, langsung bisa diaplikasi sekarang juga. tanpa fermentasi langsung diaplikasi. Jadi nih, Sudah, Pak. bisa 3 hektar 1 ember ini. Iya. 3 hektar dari perlakuan. Nah, manfaatnya tidak hanya untuk padi, Pak Ansar ya. Ini Seluruh tanaman ya. Mau Bisa. buah-buahan, Kita di sini juga sayuran, dipakai untuk kopi. kopi. Ya. saya, Pak, Untuk jeruk. Jadi nggak perlu pupuk-pupuk lagi ya. kopi, apokat, Durian, alpukat, durian, jagung, padi, melon, cabai. Jono, terus itu kali Andra, semua saya kasih itu. Kasih ini semua. Saya sudah tidak beli pupuk kimia, Pak. Ngirit Bapak ini. Ya, Yang sudah. udah bukes lah. Kenapa? Pupuknya nggak laku. Yang pertama, kita mengenal katalis terlebih dahulu. Oke, kita mulai. 2 ilmuwan peraih Nobel Kimia 2021, Benjamin Leys dan David Macmillan, merupakan tokoh pembaharuan bidang kimia. 2 ilmuwan ini berjasa besar dalam pengembangan katalis baru yang disebut asymmetric organokatalisis atau katalis organik asimetrik. Katalis organik berperan besar untuk pengembangan sintesis obat-obatan terbaru, industri ramah lingkungan dan berkelanjutan, hingga pengembangan kimia hijau. Katalis sendiri menyumbang peran besar dalam proses kimia sintetik. Katalis organik dikembangkan untuk menggantikan 2 katalis besar yang selama ini digunakan, yaitu katalis organometalik dan katalis enzim. Katalis organik masih berada di bawah katalis transisi metal tersebut. Benjamin dan David mengembangkan katalis organik. Ternyata katalis ini memiliki banyak keunggulan, mulai dari penggunaan biaya yang tidak terlalu mahal, bebas toksik, lebih stabil, serta bisa diisolasi kembali dengan mudah. Selain itu, proses jauh lebih sederhana. Katalis ini juga tidak sensitif terhadap oksigen dan air, seperti halnya katalis metal yang sangat sensitif dan memerlukan proses maupun perangkat tambahan untuk memastikan tidak ada oksigen dan air di dalamnya.
Penemuan Benjamin dan David tersebut kemudian menyadarkan peneliti kimia bahwa ada sesuatu yang sederhana, mudah, dan aman yang luput dari pandangan mereka. Oke, kalau belum paham dari paparan di atas, saya akan coba sederhanakan pengertian katalis sebagai berikut. Enzim pada tubuh adalah salah satu jenis katalis. Tanpa enzim, reaksi ini akan berlangsung terlalu lambat untuk berlangsungnya metabolisme. Contoh dari enzim jenis ini adalah enzim maltase. Maltase merupakan maltosa, salah satu jenis polisakarida atau gula kompleks, menjadi glukosa yang merupakan monosakarida atau gula sederhana yang lebih kecil senyawanya dengan reaksi berikut. Dengan demikian, salah satu contoh katalis adalah enzim yang membantu mempercepat proses metabolisme dalam tubuh. Jadi contoh katalis dalam kehidupan sehari-hari adalah enzim. Oke, kita sederhanakan sekali lagi katalis dalam bahasa biologis tanaman. Pada tanaman ada terdapat enzim katalase, merupakan salah satu enzim yang terdapat pada tumbuhan. Enzim ini diproduksi oleh peroksisum dan efektif melakukan reaksi oksidatif terhadap bahan yang dianggap toksik oleh tanaman seperti hidrogen peroksida. Enzim berpengaruh pada proses anabolisme dan katabolisme auda tumbuhan untuk menghasilkan energi. Tumbuhan melakukan respirasi dan fotosintesis yang melibatkan enzim. Enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio adalah makhluk hidup dan katalis adalah zat yang mempercepat reaksi. Sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu mempercepat reaksi biologis. Tanaman dalam keadaan keracunan sangat rentan terhadap penyakit. Oleh karena itu, hidrogen peroksida yang berlebih perlu diuraikan terlebih dahulu menjadi air dan oksigen. Enzim katalis berperan untuk melindungi sel dari pengaruh racun hidrogen peroksida dan mengurai hidrogen peroksida menjadi oksigen dan air. Oke, apakah masih belum paham? Nah, di sini saya akan lebih sederhanakan lagi mencocokkan kata-kata Mas Ansar mengenai katalis. Kata Mas Ansar, katalis pada cairan biosakanya dia tidak bisa menentukan hal tersebut. Katalis pada biosaka berfungsi mengurai bagian racun yang ada pada jaringan tanaman agar menjadi oksigen dan air. Setelah itu, fungsi katalis yang kedua adalah memicu, menyegarkan, mengharmoniskan proses biologis. Tadi saya sebutkan biologis adalah kumpulan makhluk hidup yang ada pada tanaman dan tanah. Dengan pemberian cairan biosaka yang benar-benar baik dan oke, maka mencukupi kriteria dalam bentuk katalis yang dimaksud dalam video ini. Oke, apa masih belum jelas ya? Kalau masih belum, silahkan ditanyakan di kolom komentar video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Merdeka!